Teman-teman, kita ada pekerjaan membongkar pompa Simis 10. Problemnya ini adalah sering memancing. Memang usianya sudah hampir 15 tahun. Jadi ini pompa menghisap sumur besar atau sumur gali yang disuntik. Seperti apa sumur gali yang disuntik nanti akan saya bikinkan videonya. Sumur model ini sudah sangat umum di tempat kami. Kita mulai dengan melepas watermur. Ini sudah ada watermurnya. Kalau tidak ada watermur ya bisa langsung dipotong nanti pakai sok. Proses pengangkatan pipa, jadi usahakan dan memang wajib, jadi semua pemasangan pipa jet itu harus ada tali atau tampar plastik. Tujuannya untuk menahan beban pipa dan memudahkan bongkar pasang. Yang pertama, kita buka pipa besar dulu atau pipa hisap sekalian untuk mengecek. Jadi kalau keluaran dari bawah itu tidak lancar, itu otomatis pengertiannya jetnya setengah buntu atau buntu. Jadi pipa yang kecil masih ada air, itu nanti kembali masuk lewat bawah, lewat nozzle jet keluar dari bawah. Itu semburan dari bawah kurang kencang, jadi nozzle jet itu setengah buntu atau mungkin ada masalah, sudah aus atau longgar. Untuk kinerja maksimal dari pompa tipe 250 ini atau pompa tabung putih, usahakan memakai pipa 1/4 dua-duanya, baik pipa hisap maupun pipa dorong. Bisa juga dengan membuka pipa yang kecil terlebih dahulu atau pipa dorong. Tujuannya untuk membersihkan nozzle jet, jadi aliran balik dari pipa besar tadi mendorong kotoran keluar dari pipa dorong, pipa yang kecil ini kalau model yang kita pasang ini. Nah itu berat, itu keluarnya itu berarti memang setengah buntu. Adalah bagian jet esi yang ada di ujung dari pipa jet pump. Sebelah kanan adalah saringan, tengah itu adalah tusen flap, yang mentol itu double nipple, itu nanti kita buang, itu bikin karat. Kita mulai proses pembersihan seperti biasanya pakai jemblongan. Jadi ketika membongkar ini kita sekalian membersihkan atau dijemblongi istilahnya di tempat kami. Pelan-pelan, karena itu ada casingnya di bagian sumur galinya, sambil merasakan karena lubang bor itu kita tidak ikut ngebor, jadi kita harus hati-hati. Pelan-pelan, kalau sudah sampai dasar, untuk mengambil lumpurnya diberi naik turun yang pendek saja dan turunnya tidak dilos atau sedikit ditahan. Khawatirnya kecepit atau menemukan tempat yang lunak, jadi mengambil lumpurnya tidak terlalu banyak, sedikit-sedikit. Kalau lumpur itu sampai meluber dari jemblongan, itu bisa mengunci jemblongan dan membuat jemblongan terjepit. Jadi seperti itu, sedikit-sedikit, setengah ditahan waktu turunnya dengan jarak yang pendek-pendek saja. Jadi mengambil lumpurnya sedikit demi sedikit dan kita angkat pelan-pelan saja, tidak perlu ditiru itu karena sudah hafal itu tadi waktu masuknya ternyata aman lubangnya. Kalau teman-teman tidak tahu sumurnya, lebih baik dinaikkan dengan pelan-pelan. Jadi dengan jemblongan ini sangat efektif membersihkan lumpur di dalam sumur bor. Sudah berulang kali kita menggunakan metode ini, lebih praktis daripada kita membawa pipa atau alat. Lumpur yang halus sudah bisa diambil atau kembali ke lubang atau kedalaman aslinya dari pengeboran dulu. Disiram biar bersih sambil dicek klepnya. Kita ulangi lagi dan berulang-ulang sampai sumur itu bersih. Itu Pak Wanto yang sedang jemblongi, yang satunya Pak Sujud itu masih membongkar pipanya dari jet
Ini kita tampung biar tahu ke pelanggannya bahwa kotornya sudah kita ambil, itu sudah mulai cair. Jadi yang tadi yang kasar-kasar sudah keluar, tinggal nanti dilerem atau didiamkan sebentar. Ini Pak Sujud sedang melepas saringan dari tusen klepnya. Jadi ini memang modelnya seperti ini. Sebaiknya malah kalau bisa di bawah jet itu masih ada 2 atau 3 meter, tidak masalah. Jadi tusen klep tidak langsung dekat dengan jet AC. Jadi kalau ada lumpur itu tidak mengendap di area nozzle. Ternyata kita cek tusen klepnya masih cukup bagus, tidak bocor. Nah, ini permasalahannya di sini. Jadi dengan gerakan naik turun yang selalu digunakan karena pompa bekerja, itu bagian tengah dari asnya yang putih itu sudah terjadi coakan. Jadi kadang-kadang nyantol, tidak bisa kembali ke dudukan aslinya. Itu yang bikin bocor. Tentu saja wajar karena mengingat usianya sudah di atas 10 tahun. Dan ini memang menurut saya wajar saja kalau dibongkar. Jadi itu nyantol, kadang-kadang tidak kembali ke dudukannya karena sudah ada coakan di bagian putih itu. Kita ganti pakai tusen klep yang baru. Dan inilah yang tadi mentol seperti bola itu karena dalam ini besi. Jadi sangat berbahaya kalau dipasang dalam sumur. Itu besi penyambung dengan tusen klep. Kita nanti ganti pakai PVC. Itu setelah kita bongkar, di dalamnya sudah berlubang. Jadi nanti kita ganti dengan 2 shock drat luar kiri kanan sebagai pengganti double nempel ini. Ini Pak Sujud sedang melepas pipa dari jet AC. Dilepas bagian pipa dorong dahulu yang 1 in. Jadi kalau orisinnya yang asli standar pabrik itu 1/4 semua, tapi di sini nanti 1 in. Dan ini bukan jet asli dari tipe 250. Nah ini kalau melepas yang licin itu petekol agak miring. Kita sedang melepas pipa hisap. Nah ini ada venturinya, ini bukan jet dari tipe ini. Venturinya ada di luar kalau yang tipe 250. Tapi tidak masalah karena memang sumurnya sebenarnya tidak terlalu dalam. Saya cek dulu kedalaman air, kedalaman permukaan, dan untuk mengetahui seperti apa kondisi sumur ini. Itu sudah sampai di sumur besar, sumur garingnya itu permukaan air terdengar, sangat terdengar permukaan air itu. Kita kasih standar, kita simpul talinya, bikin simpul di sini untuk permukaan air. Baru kemudian kita pastikan dulu benar, kita lanjutkan menurunkan pelan-pelan. Nah ini ada hambatan. Ini kalau dari pengukuran sepertinya ini adalah dasar dari sumur besar. Jadi ini saya bikin di luar casingnya untuk mengetahui seberapa dalam sumur besarnya. Nanti akan saya bikinkan skema seperti apa sumur gali yang disuntik ini. Nah ini kita cari lubang. Ternyata di sebelah lubang bor itu masih ada lubang bor lagi. Ini setelah dasar, di luar casing masih ada lubang. Saya pastikan lagi. Nah ini mencari-cari, ternyata ini dasar, ternyata ini ketemu ada lubang. Jadi dengan alat ukur ini atau benang ukuran ini sangat mudah mengetahui keadaan atau kondisi di dalam sumur tanpa kita perlu masuk ke dalam sumur. Ini sumur gali. Ini ada hambatan di sini di dasar, tapi setelah itu ketemu lubang, bisa masuk. Jadi ini di luar perkiraan saya. Jadi ada 2 lubang rupanya. Ngebornya dulu. Kita masukkan sampai dasar. Itu sangat banyak
hambatan terasa itu di tangan, mungkin banyak batu. Ini sudah sampai dasar. Terasa, kita pastikan kadang itu bukan dasar, mungkin lubangnya agak berbelok. Diulang-ulang, kalau memang sudah benar kita beri simpul atau tanda. Ini simpul terakhir, simpul kedua seperti ada di video saya sebelumnya. Nanti kita cocokkan dengan pipa. Sekarang kita masuk ke tahap pembersihan pipa-pipanya. Saya pakai seling, ini seling yang ujungnya dimekarkan sedikit, tergantung dari kualitas air yang ada di daerah sini. Jadi ini banyak keraknya, kita pakai seling ini cukup efektif membersihkan kerak-kerak yang ada di bagian dinding dalam pipa. Setelah itu kita isi air. Yang pertama kita buang keluar, yang kedua dikopiok, ini sekarang kita kocok, jadi diisi berapa gayung, nanti ujungnya ditutup pakai tangan dan sebelah sini juga pakai tangan, terus digoyang ke kiri ke kanan, itu seperti dikocok. Itu cukup efektif membersihkan. Seperti ini, itu ada tekanan tangan berat, diangkat di atas yang bagian sana, air keluar sini. Juga untuk menghemat air membersihkan. Ini adalah bagian jet yang saya bongkar tadi. Ini sepertinya dari labelnya itu milik dari Grundfos. Seharusnya setiap membongkar ini kita sarankan ke pelanggan untuk sekalian mengganti jet, karena biayanya cukup besar untuk bongkar pasang. Tapi menurut saya ini jet dari Grundfos, saya tahu kehandalannya, jadi kita tidak ganti. Karena juga jet dari Grundfos itu sangat mahal, 1 jutaan saat ini, dan harus inden. Ini jet dari Grundfos, saya perkirakan masih cukup kuat, tidak perlu kita ganti. Ini konstruksinya, bagian kiri adalah saringan pipa yang digergaji, kemudian yang tengah ini adalah tusen klep Onda atau foot valve Onda. Kita pakai karena mempunyai 2 drat kiri kanan, saringan aslinya kita lepas, dan 2 shock drat luar itu bisa diganti dengan pipa kalau dalamnya air memungkinkan. Jangan pakai double nipple besi, membuat karat. Jadi di bawah jet bisa dipasang pipa lebih panjang. Ini saringannya pakai gergajian, tapi seharusnya itu memutar, bukan satu sisi. Kita pakai yang ada saja, tapi sudah cukup bagus daripada saringan asli milik Tusen Klep foot valve Onda. Nanti akan saya buatkan video tentang cara memilih saringan dan kenapa saya memilih saringan model itu, tidak memakai saringan bawaan Onda atau saringan yang halus. Ini kita sudah mulai pemasangan pipanya untuk ke jetnya. Jadi rangkaian ini itulah rangkaian paling bawah, itu kita setel dulu, kita pasang dulu. Tadi 1 batang, 2 batang kiri kanan. Yang tadi kita lepas double nipple yang bikin bocor. Jadi salah satu mancingan tadi karena ini cuman tertutup karat tadi, tidak kelihatan. Begitu kita buka sudah berlubang di dalamnya. Ini bagian paling bawah dari sistem pompa jet pump. Ini bisa dipanjangkan di bawah jet selama jet itu terendam dalam air. Jadi memperpanjang jarak endapan dengan nozzle. Itu 1 set. Nah, ini poin penting dari pemasangan pompa jet. Sebelum dipasang itu harus kita sumbat, jadi ada pelindung supaya tidak ada kotoran yang masuk. Dan yang penting lagi, kedua adalah diberi jarak perbedaan panjang, jadi supaya 2 shock
drat tadi tidak berhimpitan, tujuannya supaya masuk ke lubang tidak istilahnya nyangkut, jadi lebih mepet. Itu dibuat berjarak bisa 30 atau 40 cm selisihnya panjang pendek antara dua pipa. Kita trap tidak pakai benang ukuran, langsung bisa pakai jemblongan tadi. Ujung jemblongan sama dengan ujung saringan, kita bentangkan tali. Nah, tiap pertemuan itu atau sudah ketemu ukurannya, kita tekuk talinya, dioper ke orang sebelahnya untuk ditempelkan ke pipanya. Salah satu pipa saja, kalau pipa besar yang pipa besar, atau pipa dorong atau pipa hisap, salah satu pipa saja untuk mengukur. Ini lebih akurat dengan jemblongan tadi. Berapa selisihnya ujung pipa dengan dasar akan ketahuan setelah kita jemblongin tadi. Ini langsung pakai jemblongan tadi, alat yang kita pakai membersihkan lumpur. Ternyata ada sisa 2 meteran. Saya anggap ini sudah cukup, lebih dari cukup, standar. Jadi langsung kita pasang, tidak perlu kita kurangi atau kita tambah lagi pipanya. Ini adalah saya pindahkan tali dari tampar plastik tadi, sebelumnya ada di atas, karena masih panjang saya pasang di bagian jet. Ini tujuannya supaya beban itu tidak di pipa. Nanti saya berikan video tentang bagaimana mengikat atau tali temali untuk keperluan pompa jet. Itu saya dapat ilmunya dari ayah saya, dari kepanduan atau pramuka, dan ternyata sangat berguna. Sekarang proses memasukkan kembali ke dalam lubang sumur. Itu tali harus selalu dalam keadaan lurus dan diatur. Ikatan atau simpul-simpul tadi jangan mengganggu di dalam lubang, tidak menimbulkan masalah. Jadi diatur demikian rupa simpul-simpulnya. Kalau perlu ujungnya diikat dengan rafia. Ini sudah masuk yang induk tadi, yang pangkal pertama, ini mulai dipasang yang bagian kedua. Ini salah satu contoh untuk proses keamanan. Jadi kita jangan sampai ada kotoran, itu tidak dilepas dulu sumbat, baru setelah pipa satunya dipasang itu sumbat dilepas, atau baru pipa dikencangkan. Ini hanya dipasang sebentar dulu, yang satunya sumbat belum dilepas. Jadi kalau ada kotoran, misalkan di atas itu medannya tidak memungkinkan atau banyak dinding, rontokan dinding, itu sangat berbahaya bagi pompa jet. Setelah dipasang dua-duanya, baru kita kunci atau dikencangkan dengan kunci. Jadi sumbat itu paling akhir dilepas. Jadi kalau medannya aman seperti ini, boleh pipanya tidak dikasih sumbat untuk yang berikutnya. Tapi lebih baik lagi semua dikasih sumbat sebelum dipasang. Itu sangat membantu. Jadi sering setelah sampai dipasang sembrono, itu ternyata begitu pompa dinyalakan tidak hidup. Jadi kena kotoran karena bersandar di dinding. Kunci. Ini adalah salah satu teknik mengunci yang benar. Nanti saya akan buatkan tutorial cara mengunci. Jadi memang sepertinya sepele, tapi mengunci pipa itu ada teknisnya. Jadi itu sudut yang diambil itu sesuai dengan kebutuhan. Di setiap pasang pipa nanti kita jerat atau talinya dikalungkan supaya beban merata ke semua pipa, tidak di satu pipa. Jadi tiap sepasang itu kita bikinkan jerat, bukan diikat, hanya dijerat saja. Pipa sudah masuk semua. Untuk ikatan di penambat itu dibuat lebih tinggi sedikit karena ini pipa masih kosong.
Jadi waktu terisi air nanti ukuran akan pas, jadi lebih berat waktu terisi air, jadi di setel, di set lebih tinggi sedikit. Nanti setelah terisi air akan pas dengan level pipa dari pompa. Kita lanjut ke pemasangan watermore. Seperti biasanya itu kita lumasi dulu, jadi nanti waktu membuka lagi, apalagi ini watermore besi, walaupun yang watermore PVC pun diusahakan diberi pelumas, jadi lebih memudahkan waktu bongkar pasang. Kita sudah mulai pemancingan. Jadi untuk memancing pompa jet itu harus hati-hati, walaupun untuk tipe yang seperti ini, tabung putih saya biasa sebut, itu sudah ada saringan di bagian pipa dorong, tetapi tetap kita harus hati-hati, usahakan tidak ada kotoran yang lebih besar dari 3 mili. Apalagi untuk tipe yang Italian style itu tidak ada saringan di bagian pipa dorongnya. Kemudian dudukan pompa sudah saya tinggikan, karena sebelumnya itu di bagian yang di sumur naik, sekarang itu yang di bagian pompa lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi pemasangan pompa jet ini alhamdulillahirrahmanirrahim berhasil. Karena ini masih keruh, jadi saya memang bawa selang khusus untuk menguras, untuk jalur ke tandon 1 tub. Jadi kita keluarkan lewat pancingan. Dan untuk pompa ini karena lewat pancingan tidak lewat pressure kontrol, jadi harus kita pasang stop kran, tidak boleh ngelos, tidak mengalir kalau mengelos, karena ini langsung tanpa melalui pressure kontrol. Ini kondisi tandonya cukup besar, jadi udah benar dulu di setting separuh saja. Ini radarnya ditaruh di tengah, karena ini takut kalau kita isi penuh, karena di lantai atas ini berapa ton, sementara lantai daknya tidak diperhitungkan untuk dulu ada beban tandon. Level di setel pendek pakai tambahan botol aqua itu sudah cukup, walaupun 1 cm itu sudah sangat banyak. 1 cm dengan luas sekian ini, air yang dipakai udah cukup banyak. Radarnya ditaruh di tengah-tengah, dan itu adalah pipa keluaran dari pompa. Itu disambung pakai geni elbow ke bawah sampai hampir dasar, sekitar 10 cm. Tujuannya yaitu untuk supaya pompa selalu terisi air, tidak mancingan, jadi tidak berat itu. Dan juga bisa dipasang tambahan kran di bagian luarnya. Jadi untuk kran tambahan bisa memakai jalur pengisian. Untuk start awal nanti dibuat bertahap agar radarnya tidak meleleh, karena terlalu lamanya nanti menyalanya. Bertahap sampai penuh. Ini adalah jalur pengisian tadi, masuk ke atas. Nah, ini ada T, bisa dipasang keran tambahan di sini. Jadi satu jalur ini bisa bermanfaat, 2 manfaat, pengisian dan pemakaian. Ini yang dari pompa di bawah tadi, ini yang mengisi ke atas, ini ada kran, bisa digunakan.